yaumil akhir nanti. Yang terhormat Pak Ahmad Salehuddin selaku Wadek, Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan. Terima kasih sebelumnya Pak sudah menyempatkan waktunya untuk bersilaturahmi bersama teman-teman MES. Sebenarnya agenda yang kita laksanakan ini ya setidaknya pertama-tama untuk bersilaturahmi Pak, dengan teman-teman, karena di momen yang penting ini khususnya di Syawalan tentu adat ataupun budaya yang tidak kita pernah lupakan di kultur masyarakat Indonesia, yaitu halal bihalal dan Syawalan. Tapi kemudian karena memang keadaan kita masih COVID seperti ini Pak, dan juga memang untuk ikhtiar kita kembali untuk segera menyelesaikan persoalan ini, yang pelaksanaan kita mungkin hanya masih sebatas di virtual aja. Karena itu ya untuk mengisi waktu kita bersama ya mungkin kita mengundang Pak Saleh selaku pemateri juga mungkin nanti bisa memberikan sedikit nasihatnya dan motivasinya untuk teman-teman MES yang harapannya semoga dengan agenda-agenda seperti ini bisa kembali memperkuat tali silaturahmi kita dengan keluarga MES khususnya dengan fakultas Pak Saleh sendiri. Itu mungkin Pak Saleh mungkin ya sedikit aja nanti bisa memberikan banyak wejangan kepada mahasiswa MES ya sedikit juga membahas nanti terkait dengan reaktualisasi ekonomi syariah dengan kembali ke fitrah itu sendiri. Ya kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tum atas sedikit sepatah katanya. Olehnya itu tadi saya sudah memperkenalkan sedikit banyaknya biografi dari pemateri. Jadi olehnya itu untuk mengefisienkan waktu dan tempat kepada Ayahanda, saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mas Ketum ya, Mas Ketum yang selalu tersenyum. Ya, Mas Ketum kita ini memang ramah Mas Fikar ini. Jadi saya kira memang sudah tidak perlu halal bihalal karena semuanya sudah halal kan begitu. Belum Pak, belum berangkat. Yang saya banggakan kawan-kawan MES ya. Semuanya yang hadir di ruang ini, nggak tahu kalau entah MES semua atau tidak ya, tetapi ya semua yang hadir di ruangan ini saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga apa yang kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu diampuni oleh Allah dan kemudian pahala kita diterima dan dilipat gandakan olehnya. Ini penting disampaikan. Karena kan hakikat dari kita berRamadan gitu kan, dan kemudian Syawal itu kan pada hakikatnya adalah fitr atau fitri. Ada dua hal di situ nanti kan. Fitr itu nanti makan, ya. Kalau fitri suci. Jadi kita bisa menggunakan dua makna itu. Idul Fitr gitu kira-kira menjadi kembali makan, dan Idul Fitri itu kembali suci. Bukan kembali ke Mbak Fitri. Jadi kembali fitri, kembali suci. Kawan-kawan sekalian yang baik, yang sudah meluangkan waktu di hari libur ini, saya sebenarnya terus terang ya, ketika Mas Fikar itu tanya, Pak, kawan-kawan mau ngadain halal bihalal Syawalan dan halal bihalal, saya langsung iya saja gitu. Bayangan saya kita hihahi dan opor ayam kan begitu.
Lah ternyata di posternya lah kok ada materi. Aduh, ini gimana lagi coba? Anda bayangin halal bihalal pakai materi juga gitu. Jangan-jangan bikin dosa lagi kita ini. Kalau biasanya ada pengajian juga, Pak. Nah iya, lah yang kedua itu jadi masalah karena pengajiannya pakai tema. Halal bihalal biasanya kan nggak pakai tema. Iya kan? Yang namanya halal bihalal itu biasanya nggak pakai tema. Lah ini juga ada temanya juga. Akhirnya tadi pagi saya tanya sama Mas Koyum, ketua Prodi IS itu. Ini ternyata ada temanya ini. Apa yang harus saya sampaikan, Pak? Enggak ya. Tetapi begini. Saya akan menggunakan perspektif keilmuan saya sebagai seorang antropolog. Itu aja ya. Jadi kawan-kawan akan memiliki horizon baru, saya berharap demikian, ketika berbicara ekonomi syariah. Jadi tidak hanya yang berkaitan dengan bagaimana ekonomi syariah itu dalam perspektif ekonomi begitu, tetapi saya ingin ngajak kawan-kawan itu ya melakukan penjelajahan gitu, sehingga nanti kita betul-betul bisa melakukan reaktualisasi. Ya, reaktualisasi. Kan nggak mungkin kita bisa melakukan kita mengaktualkan kalau kita tidak memiliki pengetahuan tentang sumber dasarnya. Reaktualisasi nilai-nilai Pancasila, misalnya begitu. Reaktualisasi nilai-nilai Islam. Reaktualisasi nilai-nilai kekerabatan. Ya gimana kita mau mengaktualkan kembali nilai-nilai kekerabatan itu kalau kita tidak mengetahui nilai-nilai kekerabatannya. Sama halnya dengan tema pagi ini berat sekali. Wah, begitu saya baca temanya langsung lapar saya tadi itu, reaktualisasi ekonomi syariah menuju peradaban yang fitri. Aduh. Ini tema yang berat sekali. Gimana peradaban yang fitri itu? Peradaban yang nggak ada dosa, gitu ya. Kalau peradabannya Mbak Fitri, saya enak kan. Cari aja namanya Fitri kan. Dikumpulin. Aku khawatir yang ngasih tema ini Mas Fikar gitu kan. Langsung teringat Fitri. Aduh. Sorry ya Mas ya. Sorry Mas Fikar. Santai Pak, nggak apa-apa kan. Ya, jadi ketika kita ada dua hal saya kira ketika kita berbicara, ada beberapa hal tapi yang secara garis besar kita akan melihat dua potongan besar dari tema itu, yaitu reaktualisasi ekonomi syariah dan yang kedua peradaban fitri. Peradaban yang fitri, bukan peradaban fitri. Peradaban yang fitri. Peradaban yang fitri. Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya kira hal yang harus kita perhatikan itu bagaimana toh atau apa toh yang mau direaktualisasikan itu. Seperti apa toh ekonomi syariah itu? Karena bagi orang-orang non-ekonomi syariah, konsep ekonomi syariah itu sampai sekarang masih sulit sekali untuk dipahami. Ya, sampai sekarang itu masih sangat sulit dipahami. Karena yang paling sederhana kemudian disebut sudah syariah kalau ada label halal, kan begitu. Kalau sudah label halal seolah-olah udah syariah. Sepatu dikasih label halal. Telur dikasih label halal. Terus kemudian jajanan tradisional dikasih label halal. Itu seolah-olah sudah dianggap syariah. Nah, jadi bagi orang-orang yang tidak menekuni ekonomi syariah secara intens, itu menjadi sesuatu yang sangat abstrak gitu. Padahal kalau kita lihat idenya itu kan luar biasa sekali kan, mencoba mencari solusi di antara sistem ekonomi yang sedang berlangsung. Ekonomi kapitalis yang ditopang oleh ditopang oleh spirit kekristenan saat itu. Spirit kekristenan. Jadi kapitalisme itu kalau kita lihat di bukunya Mark Weber, teman-teman, itu sebenarnya lahir dari semangat kekristenan. Calling, panggilan itu dimaknai sebagai upaya
beribadah gitu, panggilan untuk kemudian memperbanyak kebaikan. Jadi orang-orang Kristen saat itu, Kristen Calvinis ya, Kristen Calvinis itu dia bekerja, hasilnya itu tidak digunakan untuk dinikmati, tapi hasilnya itu digunakan untuk melakukan perluasan usaha yang dilakukan. Itu kapitalisme itu asal muasalnya seperti itu. Cuman kemudian yang terjadi, spirit kapitalisme dan etika Protestan itu kemudian misah di tengah jalan. Kenapa misah di tengah jalan? Ya begitulah seharusnya memang yang sering terjadi. Jadi ketika agama mendorong ekonomi, nanti ekonominya itu akan meninggalkan agamanya gitu. Karena kalau selalu terkontrol di dalam ruang-ruang agama, ekonomi itu kemungkinan tidak akan banyak berkembang. Minimal orang yang bergerak di situ itu tidak memiliki ruang untuk menikmati hasil ekonominya. Nah, makanya kemudian kapitalisme itu meninggalkan spirit etika Protestan. Makanya kalau kemudian coba saya sampaikan lagi biar clear di sini. Jadi etika Protestan tentang calling, tentang panggilan itu menumbuhkan kesadaran untuk memperbanyak kapital, sehingga dengan banyak kapital itu kemudian dia mampu melakukan kebaikan yang berlebih. Jadi tidak lagi pakai sedekah-sedekah begitu, tapi prinsipnya adalah memperbanyak kebaikan. Jadi hasil yang didapat dari hasil dari hasil perniagaan gitu, itu tidak digunakan untuk foya-foya, untuk membahagiakan dirinya, tetapi digunakan untuk memperluas usahanya. Semangat ini yang kemudian menopang keadaan kapitalisme. Kapitalisme awal itu seperti itu. Ada kawan-kawan, ada bukunya namanya Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme. Itu bisa tulisannya Mark Weber. Itu di awal-awal seperti itu. Cuman di dalam perkembangannya, kapitalismenya itu meninggalkan spirit kekristenannya. Makanya kemudian yang terjadi apa? Ya, upaya sambut. Pak, Ini sinyal bapaknya ya? tinggal bapaknya kayaknya. Sinyal. Mana nih Bapak ini? Mbak Nidar coba ngisi-ngisi apa gitu. Sorry, wifi-nya mati. Wah, repot juga ini. Di kota Jogja wifi aja bermasalah gitu kan, apalagi yang di sana kan. Terus oke, sampai mana? Oke, jadi Islam itu kan Islamic ekonomi itu kan sebenarnya mencoba mencari alternatif sistem ekonomi. Ya, saya lebih suka menggunakan kata-kata alternatif sistem ekonomi daripada menggunakan kata sistem ekonomi yang sengaja diperlawankan. Kenapa demikian? Karena akan lebih netral, akan lebih
memiliki nuansa kontestasi gitu. Itu. Oke, saya kembali ke yang tadi. Jadi ekonomi syariah itu kan mencoba menawarkan alternatif sistem ekonomi di antara kapitalisme dan sosialisme. Sosialisme itu didukung oleh pertama sebenarnya ateisme ya, sosialisme itu. Tapi sebenarnya nilai-nilai penopang utamanya itu konfusianisme. Konfusianisme dia. Makanya sosialisme, kenapa konfusianisme? Konfusianisme itu sebenarnya basisnya pada orang, kebersamaan. Cuman lagi-lagi karena dia kemudian terkena ateisme ala Chinese itu, apa yang kemudian terjadi? Ya karena ateis kemudian yang menjadi pilar utamanya, ya sistem ekonomi yang dibangun adalah sistem ekonomi yang tidak jauh berbeda sebenarnya dengan kapitalisme. Coba Anda bayangin begini, apa yang Anda dapatkan kalau mendengar produk Cina gitu. Wah, produk Cina. Berbeda ketika Anda mendengar produk Amerika, produk Eropa. Sama-sama misalnya handphone Cina gitu. Apa yang Anda bayangkan? Nah, iya, mainan dari Cina gitu. Mainan dari Cina misalnya, Anda bisa bayangkan seperti apa gitu kan. Yang muncul kemudian seperti itu. Intinya adalah sistem ekonomi yang dibangun oleh dua hal itu menjadi sebuah sistem ekonomi yang tidak memanusiakan manusia. Nah, maka disitulah kemudian Islam itu datang menawarkan sistem ekonomi baru yang menurutku sebenarnya sintesis di antara kedua sistem ekonomi itu. Sintesis ya. Ya dia Islam ya, kapitalisme sebenarnya didukung oleh Islam, tetapi kapitalisme yang ada nuansa sosialismenya. Sosialismenya juga iya. Buktinya apa? Di dalam hartamu itu ada zakat. Zakat itu potret dari sosialisme, bahwa yang kaya yang memiliki itu harus menanggung mereka yang papa gitu. Mereka yang tidak berpunya. Ya. Nah, itu kawan-kawan. Jadi kalau kita masuk ke ruang-ruang itu, kita mari masuk dulu sebentar ke eranya Nabi. Gimana toh sebenarnya era Nabi saat itu? Ketika kita berbicara Nabi Muhammad, yang sering muncul, yang sering ada itu kan seolah-olah Nabi itu hanya berkaitan dengan aspek ketuhanan, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad, seperti itu. Sedangkan dimensi sosial ekonomi itu seringkali tidak dibahas. Selalu sebenarnya, coba lihat tukang khotbah itu. Itu kan pasti seperti itu, tauhid begitu, dan tidak mencoba meletakkan kehadiran Islam itu dalam konteks sosial ekonomi yang terjadi di saat itu. Padahal kalau kita lihat di dalam Al-Quran, konteks ekonominya kan kuat sekali itu, sangat kuat malah. Gitu ya. Coba kita lihat misalnya di dalam secara antropologi, sosiologi, politik misalnya, kita bisa tahu bahwa sistem ekonomi yang berkembang saat Nabi turun itu kan ngeri sekali, eksploitasi, ya. Eksploitasi mereka. Contoh eksploitasi yang paling sederhana itu kan keberadaan perbudakan. Anda bisa bayangkan sebuah sistem ekonomi ditopang oleh kehidupan eksisnya perbudakan. Nah, kalau orang saja bisa dijual, apa yang kemudian bisa Anda bayangkan? Lah, orang dijual. Tapi orang kan mikir juga, iya Pak, tapi sekarang nggak ada bedanya, orang juga dijual. Makanya ada perdagangan orang kan? Sama kan, berarti sama gitu. Berarti sama kondisi yang terjadi saat itu sama gitu dengan kondisi yang terjadi saat ini. Masalah sistem ekonomi prostitusi ya juga sama, zaman Nabi juga sudah banyak prostitusi, sekarang juga ada prostitusi kan begitu. Persoalan moralitas luar biasa saat itu pada zaman Nabi, saat ini sama saja, bahkan mungkin saat ini lebih parah gitu kan. Kalau dulu bayi-bayi baru lahir kelihatan perempuan dikubur gitu. Sekarang banyak bayi-bayi belum lahir itu sudah dikubur. Kan artinya ruang-ruang itu. Oke, saya tidak akan banyak di situ. Kemudian sistem kedua, kalau kita lihat sejarah Nabi itu, sistem ekonomi yang berkembang pada era Nabi itu adalah sistem ekonomi riba. Sistem ekonomi riba. Seperti apa sistem ekonomi riba itu? Adalah sistem ekonomi yang melipat gandakan sebenarnya. Tetapi kawan-kawan, ya misalnya yang sering dicontoh
contohkan itu pinjam 1.000 nanti bayarnya 1.500 gitu misalnya. Sistem 1.000 bayarnya 1.500. Itu kemudian digeneralisir menjadi sistem ekonomi. Apakah seperti itu? Saya kira kita juga harus agak selektif, agak sensitif di situ. Mengapa? Karena kalau kita tidak selektif, tidak kritis dan tidak aware, tidak awas di situ, kita akan membabi buta. Kita akan membabi buta seolah-olah kemudian yang nilainya lebih dari nilai kesepakatan awal itu disebut riba. Misalnya saya memiliki uang 100.000, Mas Fikar pinjam ke saya untuk berdagang. Ya, Mas Fikar pinjam ke saya untuk berdagang. Setelah 1 tahun, Mas Fikar mengembalikan 100.000. Apakah ini disebut Islami? Oke. Atau katakanlah begini, Mbak Hasnidar punya sapi, dipinjam oleh Mas Mustafa, punya sapi dipinjam oleh Mas Mustafa. Karena awalnya Mas Mustafa itu pinjam ke Mbak Hasnidar, itu pinjam duit karena Mbak Hasnidar nggak punya duit. Mbak Hasnidar bilang, Mas Mustafa, saya nggak punya duit, itu ada sapi di belakang. Nah, kemudian sapi itu dijual lah sama Mustafa, laku misalnya 10 juta. Sama Mas Mustafa, uang 10 juta itu digunakan untuk berniaga sampai 5 tahun. Tiba-tiba Mas Mustafa itu mengembalikan duitnya itu 10 juta ke Mbak Hasnidar. Itu kira-kira Islami apa enggak? Apakah itu Islami atau tidak? Sama-sama 10 juta loh. Sama-sama 10 juta. Setelah 5 tahun. Apakah itu Islami? Enggak. Nilai uangnya, Pak. Nilai uangnya kan nilai uangnya sama 10 juta. Iya, maksudnya nilai uang 10 juta hari ini tidak akan sama dengan nilai uang 10 juta yang 5 tahun yang akan datang. Iya. Nah, oke. Artinya kalau dia kembalikan 10 juta, itu bukan Islami, kan ya? Kalau dia misalnya mengembalikan 10 juta, 12 juta, boleh enggak? Masuk riba enggak? Oke, saya tidak akan membahas itu karena saya bukan ulama. Saya bukan ulama. Tugas saya adalah memprovokasi kawan-kawan agar Islam itu tidak mengalami kejumutan. Islam itu tidak mengalami kejumutan. Oke, jadi sistem riba yang berkembang pada zaman Nabi itu, makanya kemudian di banyak ayat-ayat Al-Qur'an itu kan ahallallahu al-bai' wa harramur riba, kan begitu. Dan banyak sekali yang lain itu. Jadi baiknya itu diperbolehkan, ribanya itu tidak boleh. Seperti apa yang disebut dengan riba itu? Itu nanti tugas kawan-kawan. Kemudian sistem ekonomi yang penuh tipu daya, itu pada zamannya Nabi. Kenapa Khadijah itu jatuh cinta sama Nabi? Kenapa perempuan terhormat bernama Khadijah itu jatuh cinta kepada Nabi? Jatuh cinta kepada Nabi itu kan karena melihat ketika Nabi berniaga itu berbeda dengan tradisi masyarakat yang ada di Timur Tengah saat itu, di Saudi, di Jazirah Arab saat itu, di mana sistem ekonomi yang biasanya berlaku, perdagangan itu, perniagaan itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari tipu daya. Makanya ketika Nabi dipercaya oleh Khadijah untuk melakukan perniagaan, orang yang diminta untuk menemani Rasulullah, menemani Muhammad saat itu untuk berniaga itu lapor sama Khadijah, ya Khadijah, kira-kira begini ya Khadijah, Muhammad ya benar gitu. Dia itu berniaga itu berbeda dengan orang lain. Cara berniaganya itu unik gitu. Dia omongkan semuanya, kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan dia tidak ngambil untung banyak. Ini berbeda dengan orang-orang lain, Khadijah. Orang lain itu biasanya kalau ada cacat dia sembunyikan,
Seolah-olah semuanya baik, tapi Muhammad enggak, Khadijah. Akhirnya jatuh cinta lah Khadijah kan. Wah, ini orang bagus sekali gitu. Ini orang bagus sekali. Nah, sistem dan kondisi yang seperti itulah kemudian keberadaan Islam itu muncul. Ini yang harus saya kira, ruang-ruang ini yang harus digali lebih jauh, sehingga kita betul-betul mampu menghadirkan sebuah sistem ekonomi yang tidak saja berembel-embel syariah, tetapi betul-betul memartabatkan manusia. Makanya kalau dalam kitab-kitab klasik kan kita hanya menemukan begini saja tentang jual beli itu kan. Yang pertama antarodin kan begitu. Saling ridho. Sederhana sebenarnya, antarodin saling ridho gitu kan. Terus siapa yang melakukan? Orangnya harus balik dan berakal. Bagaimana orang yang nggak balik dan nggak berakal? Sekarang jadi masalah lagi kan? Karena anak-anak kecil ternyata sudah punya bisnis misalnya. Oh, ini nggak Islami lagi gitu misalnya. Nah, nanti teman-teman yang harus mikir kan sudah magister kan? Magister itu memang harus mikir yang rumit-rumit. Kalau saya karena pejabat begitu ya bisanya memprovokasi kan gitu. Jadi biar kawan-kawan nanti yang mikir rumit-rumitnya, jalan keluarnya seperti apa. Kalau dalam kitab klasik lagi kan jelas barangnya. Hanya itu saja sebenarnya 3 hal itu. Walaupun kemudian dalam penjelasan kitab-kitab fikih klasik misalnya kita juga tahu misalnya barangnya harus jelas, harus milik sendiri. Ya iyalah, masa milik orang lain juga dijual. Kan sudah. Oke. Lah itu kawan-kawan, prinsip dasar dari Islam kalau kita lihat itu kemudian kan menjadi atau memberikan solusi atas sistem ekonomi yang tidak baik di era Jazirah Arab ketika Rasulullah Muhammad saat itu dihadirkan. Yang pertama misalnya eksploitatif, gitu kan? Eksploitatif. Eksploitatif sebenarnya di sini juga monopoli. Jadi sistem saat itu sangat monopolistik dan Rasulullah tidak suka dengan itu. Di mana kemudian ruang-ruang itu hanya dimiliki oleh sekelompok orang, gitu kan. Ruang-ruang itu, ruang-ruang ekonomi maksudnya, itu hanya dimiliki oleh sekelompok orang dan yang lain tidak. Secara sederhana, ini kita bisa lihat dari keberadaan majikan dan budak, gitu. Orang merdeka dan budak. Stratifikasi sosial seperti ini itu jelas menunjukkan sistem ekonomi yang timpang. Hal ini itu juga bisa kita lihat di dalam kehidupan modern saat ini. Kapitalisme itu kan seperti itu. Kapitalisme itu kalau kita telisik lebih jauh, itu kan sangat seperti itu. Anda dibayar misalnya tanda tangan kontrak gitu. Tanda tangan kontrak, Anda akan dibayar segini, maka Anda harus melakukan ini gitu. Ya bahasa kerennya kan profesional gitu. Bahasa kerennya profesional. Tapi bahasa substansinya ya kontrak, karena Anda sudah menyerahkan Anda secara bulat-bulat untuk mengabdi kepada perusahaan itu atas dasar komitmen bersama bernama kontrak. Nah, coba Anda lihat, Wis. Coba Anda lihat. Dengan kontrak itu kan Anda misalnya dipaksa kan, Anda harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Tapi apakah itu tidak boleh? Boleh saja. Tetapi kemudian nanti ada ruang-ruang tertentu di mana hak-hak kita itu harus juga terjamin. Sistem ekonomi yang ditopang oleh Chinese juga sama. Kan? Coba Anda lihat betapa pekerja. Saya dapat cerita begini. Ketika saya datang ke Kendari. Kenapa perusahaan-perusahaan Cina itu lebih suka membawa pekerja dari Cina daripada dari Indonesia? Karena pekerja dari Indonesia katanya, kalau dia bekerja, masuk jam 7, secara formal masuk jam 7, mereka baru datang jam 7. Setelah baru datang jam 7 nanti baru siap-siap, baru bekerjanya nanti mungkin setengah 8 atau jam 8. Kalau akhir bekerja itu jam 4, mereka itu sudah siap-siap pulang jam 3. Gitu kan. Beda dengan pekerja dari Cina. Ini saya dapat dari Kendari ya, ini pengalaman nyata. Jadi kalau orang Cina begitu jam 7, itu dia sudah bekerja. Nggak akan berhenti sampai nanti jam 12 jam istirahat. Berhenti sampai jam 1. Begitu jam 1 dia sudah kerja lagi. Persis mesin katanya. Begitu jam 4 berhenti dia. Kita nggak seperti itu kan. Ada cerita begini, ada seorang ayah itu cerita buat wasiat pada anaknya. Nah, kalau nanti dirimu berwirausaha, ada 2 orang anak yang dapat wasiat itu. Nah, nanti kalau dirimu berwirausaha,
ada dua hal yang saya titipkan kepadamu. Yang pertama, jangan pernah nagih piutang. Piutang itu nggak usah ditagih. Yang kedua, jangan pernah membiarkan matahari membakar kulitmu secara langsung. Kata-kata ini, teman-teman, itu menghasilkan cara yang sangat berbeda, menghasilkan interpretasi yang berbeda. Anak yang pertama, setelah 5 tahun berikutnya, anak yang pertama itu jatuh miskin gara-gara nasihat orang tuanya. Ibunya datang, "Nak, kenapa dirimu sekarang jadi miskin kayak begini? Saya mengamalkan wasiat ayah, Bu." "Kok bisa begitu?" "Iya, ayah kan bilang bahwa saya tidak boleh menagih piutang. Akhirnya saya biarkan saja orang berhutang tanpa saya tagih." Oh, jadi akhirnya bangkrut juga gitu. Dan yang kedua, ayah kan bilang bahwa bahwa tidak boleh membiarkan matahari mengenai tubuh saya langsung. Ya saya kemana-mana naik taksi, Bu, katanya. Sehingga kemudian saya tidak kena matahari. Oh, begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, anak yang kedua, ibunya datang. "Loh, Nak, kok beda sama adikmu? Adikmu jadi jatuh miskin. Sekarang kamu kaya sekali." "Iya, Bu, karena saya mengamalkan nasihat orang tua, nasihat ayah," gitu. "Loh, kok bisa?" "Iya, ayah kan bilang, jangan pernah menagih piutang." Saya jalankan itu, Bu. Saya nggak pernah ngutangin ke orang lain, tapi saya bersedekah. Sehingga saya tidak perlu menagih hutang. Saya bersedekah gitu. Dengan bersedekah ternyata alhamdulillah rezeki saya lancar, katanya. Terus yang kedua, Bu, ketika ayah bilang bahwa jangan biarkan matahari membakar tubuhmu secara langsung, saya itu memaknainya begini, Bu. Saya berangkat kerja sebelum matahari muncul dan saya pulang kerja setelah matahari tenggelam, Bu. Satu nasihat yang sama dimaknai dengan cara yang berbeda. Anda bisa menilai mana yang Islami, kira-kira begitu ya. Mana yang Islami. Oke. Bagaimana kemudian prinsip ekonomi syariah kalau kita lihat dari sejarah Nabi tadi itu? Saya ingin mengatakan begini. Rasulullah memberikan contoh kepada kita bahwa kita harus bertanggung jawab. Islam itu memiliki tanggung jawab untuk mengerahkan segenap potensi yang dimiliki khalifah fil ard itu tanpa kehilangan unsur-unsur kemanusiaannya. Apa itu? Martabat. Jadi walaupun kawan-kawan bisnis apa saja oke, tapi tadi ya nggak boleh jual barangnya orang gitu kan, dan nggak boleh jual teman juga. Nanti temannya dijual gitu, nggak boleh itu. Jadi kita memiliki Islam itu tidak melarang Anda melakukan usaha apa saja, tetapi tetap bertanggung jawab. Ini dicontohkan Rasulullah. Dia melakukan ekspedisi, dia jualan gitu. Rasulullah itu jualan. Tetapi kemudian dia bertanggung jawab tanpa menghilangkan nilai-nilai kemanusiaannya. Apa? Jujur, bermartabat gitu. Dari situlah kemudian dia dapat Khadijah kan gitu. Makanya kalau kawan-kawan melakukan seperti itu. Jadi yang disebut Islami itu bukan karena ada labeling halal itu gitu. Kalau labeling halal itu ya sudah itu sudah produk saja gitu ya. Yang disebut halal itu bukan syariah, itu bukan karena halalnya itu. Syariah itu karena prinsip-prinsipnya itu. Yang kedua, kemudian ekonomi syariah itu kan ada hak individu dan hak masyarakat. Bentuknya apa? Anda boleh melakukan investasi wirausaha apa saja, tetapi harus selalu ingat bahwa di situ itu ada hak orang lain. Ini yang membedakan, gitu. Ini yang membedakan. Terus yang ketiga, tidak boleh melakukan monopoli, harus sharing. Gitu. Islam itu seperti itu. Jadi kalau kok ada syariahnya tetapi monopoli, itu juga berbahaya. Saya nanti coba teman-teman tanyakan ya, kira-kira konsep BSI itu, Bank Syariah Indonesia itu Islami apa tidak? Gitu. Secara substansial. Loh, tiba-tiba dia jadi mau memonopoli gitu kan, semuanya di merger semua. Ya nggak tahu lah. Nanti teman-teman, itu tugasku tidak menjelentrehkan itu. Tugas teman-teman untuk mempertanyakan gitu. Siapa tahu dengan cara seperti itu kawan-kawan jadi direktur BSI kan. Dan yang kemudian prinsip selanjutnya ya tentu tidak riba. Tidak boleh melakukan riba di situ. Kawan-kawan sekalian, saya sudah terlalu banyak ngomong ini.
sistem itu kemudian tentu ekonomi yang ingin ditawarkan adalah ekonomi yang mensejahterakan, ekonomi yang berbasis kepada keadilan, ekonomi yang menjamin distribusi, ya, menjamin distribusi dan kekayaan secara bukan secara adil, bukan merata. Kalau merata itu sudah sosialis, ya, tapi secara adil, maksudnya distribusi itu semua orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses itu. Yang terakhir, kawan-kawan, saya pingin bilang begini. Yang terakhir, ketika kita berbicara tentang ekonomi syariah itu, hal yang harus kita pikirkan bahwa ekonomi syariah itu harus disadari. Ini ilmu untuk anak-anak magister, anak mes. Anak S1 mungkin belum tahu, nggak apa-apa. Tapi ini khusus anak S2 ini harus sudah tahu. Bahwa leveling dari ekonomi Islam itu ada 3. Harus dipahami itu. Yang pertama, ekonomi syariah sendiri. Ekonomi syariah. Ekonomi syariah ini kan terkait dengan prinsip-prinsip dasar yang ingin diperjuangkan oleh sistem ekonomi Islam. Di bawahnya ekonomi syariah ini ada entrepreneurship Muslim. Jadi orang yang melakukan entrepreneur. Semangatnya masih ada, ini bagus. Cuman ketika masuk pada ranah yang ketiga, ini yang agak berbahaya. Apa itu bakul? Bakul, ngerti bakul ya? Pedagang. Loh, coba Anda bisa bayangin, pedagang ini terkadang nggak mau tahu gitu, nggak mau tahu prinsip-prinsip dasar Islam, yang penting laku dodolannya. Makanya kemudian yang dijual ini syar'i gitu. Iya kan? Kayaknya saya pernah cerita, entah ke Mas Fikar atau ke siapa ya. Kita itu dulu pernah didatangin ya salah satu asuransi di mana? Salah satu asuransi di Febi. Di Indonesia ada salah satu asuransi. Saya tahu itu asuransi karena saya sebagai WD3 itu kan membaca profil itu. Kita undang mereka itu. Asuransi. Mereka kemudian presentasi tentang produknya. Sejak awal sampai dia selesai presentasi, satu pun tidak ada kata asuransi dia sampaikan. Dia mengatakan tentang wakaf tunai. Wah, cerita sekali, wakaf tunai, segala macam lah. Sampai kemudian saya menyela begini, Ibu, maaf Bu, sebenarnya core bisnisnya Ibu ini apa? Dia cerita, core bisnis kami memang asuransi. Tapi setelah itu aku ingat 2 kali saja dia nyebut asuransi, setelah itu dia nggak ngomong asuransi lagi, tentang wakaf tunai. Nah ini kan sudah bakul kan, wilayah sini itu sudah bakul gitu. Jadi sudah tidak ada hubungannya dengan syariat itu gitu ya. Syariat itu. Makanya kawan-kawan, kita harus betul-betul menyadari betul sehingga kita tidak terjebak di dalam layar ketiga dari ekonomi Islam ini. Apa bakul itu, penjual itu? Ya sama halnya kan yang bikin ngeri itu kan tiba-tiba telur distempel halal, sepatu distempel halal, jilbabnya Mbak Hasnida distempel halal misalnya begitu kan. Nah itu kan ya sudah bakul gitu. Karena kita nggak tahu siapa pemiliknya. Sama halnya ketika saya ke Thailand. Di Thailand itu ada pusat studi halal center. Itu luar biasa. Saya tanya ke direktur halal center itu, kebetulan dia masih cucunya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Saya tanya, Prof, halal center ini sangat ditopang oleh pemerintah Thailand. Apakah ini ada semangat keagamaan untuk menopang itu? Dia bilang enggak ada, Pak. Ini betul-betul murni ekonomi. Karena kita akan ekspor ke negara-negara yang mayoritas Muslim, maka mau tidak mau kita harus memastikan bahwa produk kita itu sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh misalnya Indonesia, ada produk halalnya itu. Katanya itu demikian. Jadi ruang-ruang ini yang harus dipahami. Ya, yang harus dipahami. Saya khawatir betul. Dan yang terakhir sekali, biar kita ada syawalannya, saya ingin mengatakan begini. Ada Idul Fitri, ada Idul Fitr. Idul Fitri itu artinya kembali ke Mbak Fitri, kembali suci. Kalau Idul Fitr itu kembali makan.
Dua-duanya itu bagi saya tidak problem, tidak masalah. Anda mau mengatakan Idul Fitr, misalnya kembali makan, atau Idul Fitri, kembali fitri, it's okay. Ya, it's okay, bukan masalah. Yang terpenting adalah semangat yang ada di dalamnya. Idul Fitr, kembali makan, artinya apa? Kalau kita kaitkan dengan ekonomi syariah, ya kita makan bersama lagi. Kita makan bersama lagi. Jadi tidak lagi ada orang yang kelaparan. Tidak lagi karena alasan apapun, itu orang kelaparan. Begitu juga dengan Idul Fitri, kita kembali suci. Niat kita, harta kita, itu disucikan. Dengan apa? Dengan zakat. Lah, ini juga kemudian ada korelasinya dengan tradisi mudik. Id itu kan kembali. Mudik itu juga kembali sebenarnya. Ketemu ya di situ ya. Jadi Id dan mudik itu sama. Tujuannya apa orang mudik itu? Gitu. Tujuannya adalah agar uang-uang yang didapatkan di rantau itu bisa mengalir ke udik, ke desa. Sehingga ketika ini mudik, sehingga ketika ini kembali ke desa, maka yang kemudian terjadi adalah makan bersama. Gitu kan. Kembali kepada hakikat diri kita itu. Makanya di dalam tradisi mudik kemudian ada istilah lebaran. Lebaran itu apa? Artinya dia melepaskan diri dari dosa-dosa. Kalau dalam konteks bekerja, melepaskan diri sejenak dari jeratan-jeratan pekerjaan. Setelah lebaran, maka kita lebur. Apa itu lebur? Ketika kita kembali ke desa, kita saling maaf-maafan, maka dosa-dosa kita saling diampuni, saling dimaafkan, maka lebur, tidak ada lagi dosa itu. Setelah lebur, kita luber. Luber itu artinya kalau dalam bahasa Jawa ya, luber itu artinya melimpah. Apanya yang melimpah? Yang melimpah adalah pahalanya. Kenapa ada pahala? Karena kita dari kota datang ke desa, kita ngasih kepada saudara-saudara uang angpau, ada atau apalah, kan apa ya bahasanya itu kan, ada dikasih ke duit ke adik-adik dan segala macamnya. Lah itu sebenarnya tradisi yang luar biasa gitu. Setelah luber nanti, nah, setelah luber gitu, setelah luber maka kita kemudian labur. Labur itu putih. Labur itu putih. Maka saya kira dalam konsep ekonomi syariah itu ya juga yang harus kita perhatikan gitu ya. Bagaimana kemudian kita harus mudik. Bagaimana kita harus mudik. Reaktualisasi nilai-nilai itu adalah ketika kita mampu kembali kepada keazalian kita. Terima kasih. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak atas materi yang sangat luar biasa. Jadi ketika kita mendengar tadi apa yang dipaparkan oleh Ayahanda terkait persoalan tema, ada dua yang harus kita bahas, yaitu apa yang mesti direaktualisasikan dan seperti apa itu ekonomi syariah. Dan tentu menghadirkan sistem ekonomi yang baik untuk kesejahteraan masyarakat, dan ekonomi syariah harus berbasis kepada keadilan, yang dimana menjamin distribusi kekayaan secara adil dan mesti harus sesuai dengan prinsip dasar Islam. Olehnya itu, dari banyaknya yang disampaikan oleh pemateri, tidak menutup kemungkinan kepada teman-teman ada yang ingin didiskusikan kepada Ayahanda. Monggo diajukan pertanyaannya kepada pemateri ketika ada hal yang mesti masih ada yang ingin didiskusikan. Kepada teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya. Kepada Mas Sidney, silahkan waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf nggak bisa on time karena lagi ada di tempat yang cukup kurang baik. Terima kasih Bapak Ahmad Salahuddin atas materi yang disampaikan pada pagi ini. Sangat menarik
untuk saya bertanya terkait beberapa hal yang menjadi kegelisahan saya sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sebenarnya yang disampaikan tadi itu kan yang terkait dengan teori-teori di dalam kampus. Akan tetapi saat ini kita banyak lupa, terutama untuk dosen itu lupa bagi saya ya, bahwa yang perlu diselesaikan hari ini adalah mahasiswa ketika selesai itu mau kemana arahnya, mau diarahkan ke bagian apa untuk ilmunya itu biar bisa digunakan. Itu yang dilupakan oleh para dosen hari ini. Karena itu ketika saya selesai S2 di FEB itu saya bingung mau ngapain ini, kata saya. Di kampus hanya bicara tentang teori kapitalis, sosial, dan lain-lain misalkan. Tetapi setelah itu nggak bisa dipraktekkan ilmunya itu. Dengan demikian kira-kira apa solusi yang terbaik bagi mahasiswa FEB untuk nantinya ketika selesai di bangku kuliah itu mau kemana, ketemu itu arah jalannya itu, Pak. Itu yang pertama. Bukan hanya berbicara tentang teori kapitalis, sosial itu kan sudah berapa tahun yang lalu selesai kita bahas kan. Akan tetapi hari ini kita nggak berbicara tentang potensi mahasiswa ketika selesai dari bangku kuliah mau kemana. Nah ini perlu diarahkan oleh jenengan, terutama kepada saya Pak yang hari ini bingung mau kemana. Itu. Yang kedua adalah saya juga tadi sempat menyimak dengan baik tentang BSI ini sebenarnya apakah syariah ataukah enggak. Saya pun juga mempertanyakan apakah untuk kepentingan politik atau bagaimana. Kalau kepentingan politik berarti kan mahasiswa FEB ini tidak bisa main ke sana kan, tidak bisa masuk ke BSI karena enggak punya orang dalam di BSI. Yang ketiga, ini juga menjadi yang terpenting bagi saya Pak, dan juga kepada teman-teman FEB ini ya, bahwa hari ini kita mau masuk ke instansi itu bukan hanya diperdalam dalam ilmuannya, tetapi harus punya backingan. Kalau nggak begitu sulit untuk bisa masuk kepada instansi. Dengan demikian, jangan hanya menonton di dalam bangku kuliah teori, jangan. Tetapi kita harus banyak menjejaring kepada dosen-dosen yang memiliki channel yang banyak. Saya kira begitu Pak. Mohon maaf jika banyak salah. Saya juga haturkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf jika banyak salah selama saya jadi mahasiswa FEB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana Pak? Mau langsung dijawab ini atau kita tampung Pak? Iya, jangan lama-lama juga. Sawalan kok malah serius gimana? Ini masih ini marah serius ini gimana ini? Pak, ngapunten Pak. Nggak apa-apa. Langsung saja ya Mbak Asnidar ya. Pak. Nah, karena saya nanti jam 11 ada acara juga, jadi mungkin tidak terlalu lama bisa nemani kawan-kawan ya. Baik Pak. Saya ingin tanya dulu Mas Zid ini. Mas Zid ini S1 atau S2 Mas? Saya hari ini S3 Pak. Loh, ya S3 kok masih bingung itu gimana Mas? Begini Pak, ini saya hanya menyampaikan suara-suara dari beberapa diskusi sama teman-teman. Dari S1, S2 itu dia kebingungan. Kalau saya sih nggak bingung, cuma mewakili suara mereka aja. Ya. Oke, baik. Jadi Mas Zid ini kan sudah nggak bingung kan ya? Mewakili mereka yang lagi bingung ini setelah selesai itu mau kemana itu arahnya gitu Pak. Bukan teori doang yang dibahas, kan kita udah berapa tahun yang lalu bahas kapitalis, sosial udah selesai kayaknya itu. Nggak ada perubahan juga dalam teori itu kan, tapi potensi mau masuk ke dunia kerja itu yang sulit begitu, yang belum ketemu jalannya itu. Mau dimulai di mana? Ini maaf Pak, agak ngegas aku Pak, karena lagi semangat ini. Iya. Kalau begini, saya ingin masuk karena ini mahasiswa MES dulu, saya ingin masuk ke mahasiswa MES. Kalau mahasiswa MES kan memang sudah harusnya memiliki orientasi jelas ke depannya mau jadi apa. Kalau saya ingin anak-anak MES itu kan sudah langsung untuk dua hal ya. Kalau tidak dosen ya peneliti, makanya kemudian knowledge-nya yang harus diasah. Ayolah, kita amin dulu. Semoga di antara itu jadi dosen atau peneliti, amin gitu kan. Kalau Mas Sidney, kalau S2, S3 masih bingung, itu masalah itu. Enggak,
Karena begini, bagi saya kalau sudah S2 itu dia memiliki orientasi jelas, entah mau jadi dosen atau menjadi peneliti. Itu aja bagi saya. Maka ruang-ruang itu yang harus diperdalam. Kalau dalam konteks S1, kebetulan di era saya sudah ini sedang saya godok itu. Kita melakukan upaya-upaya yang mungkin agak ekstra ya, agak extraordinary gitu. Ini saya sedang melakukan beberapa kerjasama dengan beberapa Pemkab agar kawan-kawan mahasiswa itu bisa melakukan misalnya pendampingan BUMDes, gitu ya. Sehingga mereka betul-betul belajar di tempat itu, bisa betul-betul menggali kemampuannya, bisa melihat potensi di desa dan lain sebagainya. Terus yang kedua, saya ini sedang ya, karena kemarin kan bukan era saya, ini saya era baru. Itu sedang melakukan riset untuk persiapan setiap alumni, setiap calon alumni di FEBI itu, kita akan lakukan pelatihan 2 hari, Mas. Lakukan pelatihan 2 hari untuk 2 hal. Upgrading skill untuk masuk ke dunia usaha dan dunia industri. Selain itu juga berwirausaha selama 2 hari. Pengalaman ini saya dapatkan ketika saya di Sendi, Center for Entrepreneurship and Career Development, di mana alumni-alumni kita itu secara knowledge itu bagus, tapi kurang memiliki skill, kemampuan untuk bisa berkompetisi, misalnya tadi itu, bisa nggak masuk ke bank-bank itu. Karena ternyata kalau secara knowledge kita itu tidak kalah. Tapi ketika misalnya masuk job interview, itu juga sudah masalah, Mas. Ternyata nggak bisa katanya. Bikin surat lamaran kerja itu juga nggak bisa, Mas. Ini serius, ini kita dapatkan betul ya. Terus kemudian untuk bisa masuk dapat beasiswa misalnya untuk S2, itu kawan-kawan terkadang terkendala di namanya LGD, Leaderless Group Discussion. Makanya nanti ini saya sudah minta sama, semoga nanti kawan-kawan bisa terlibat ya. Saya sudah minta kepada bagian perencanaan dan keuangan untuk setiap mahasiswa, setiap calon alumni yang akan wisuda itu ada 2 hari upgrading skill namanya. Materinya tentang kewirausahaan, betul-betul nanti berdialektika, berdialog dengan kawan-kawan yang sudah berwirausaha, bagaimana memulai usaha, cara strategi dan segala macamnya. Jadi sudah tidak teori lagi, Mas. Karena saya stres juga itu kan. Saya stres juga ngelihat mahasiswaku itu kok, aduh, udah kerja, belum, Pak. Udah ngirim lamaran, sudah ditolak semua, Pak, katanya. Aduh, sedih sekali itu. Terus yang kedua, itu selain kemampuan berwirausaha, juga kemampuan masuk ke dunia usaha dan dunia industri. Jadi materi-materinya itu antara lain ya, bagaimana bikin lamaran kerja, bagaimana menghadapi job interview, bagaimana menghadapi Leaderless Group Discussion LGD gitu, bagaimana menghadapi FGD, dan beberapa skill-skill lain yang sedang kita rumuskan, kita godokkan. Terus yang ketiga, kita sedang melakukan pemetaan, Mas, potensi mahasiswa itu. Jadi misalnya begini ya, banyak kawan-kawan itu memang betul-betul di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, tetapi dia tidak tahu sebenarnya kenapa dia memilih di situ. Nah ini kan yang jadi masalah kan, dia tidak tahu, betul-betul nggak tahu gitu. Misalnya contoh kasus ya, ini untuk ruang kita saja. Ya ini juga saya sudah masukkan ke bagian prodi, terutama misalnya begini, perbankan syariah. Ketika saya tanya, dirimu di perbankan syariah, itu nanti mau apa mahasiswa kita itu? Mereka juga bingung ketika ada kenyataan, saya share bahwa BCA itu ratusan kantor cabang, puluhan kantor cabangnya itu sudah ditutup. Karena mereka berasumsi sudah tidak perlu kantor cabang. Karena untuk buka rekening, bank-bank buka rekening itu sekarang kan sudah nggak usah pakai CS. Mereka sudah bisa secara online. Artinya apa juga? Marketing juga sudah habis dan lain sebagainya. Saya bilang begini sama bagian prodi itu. Kita harus merumuskan sebuah kurikulum yang mampu merespon hal-hal seperti ini. Jangan bayangkan lagi nanti ketika mahasiswa kita lulus, mereka akan antri masuk ke bank. Jangan bayangkan lagi seperti itu, saya gitu kan. Nggak bisa sudah. Kasir pun sekarang kita sudah bisa store mandiri kan. Sudah tidak perlu verifikasi, kita sudah bisa store mandiri. Yang kasir-kasir itu masih dibutuhkan di daerah-daerah ya, di desa-desa dan segala macam. Di kota sudah nggak ada itu.
karena semuanya sudah pakai ATM dan segala macamnya. Bahkan sudah fintech kan sudah keren sekali gitu. Oke. Dua, Mas, tentang BSI. Ya kita sudah ada orang dalam itu. Tapi maksud saya bukan apakah kita bisa join di situ atau tidak. Ya pasti bisa join lah. Tapi aku dulu sebelum saya di FEBI, saya dulu itu tahun 2017 atau 18 itu sempat minta bank-bank syariah itu untuk membuka job fair, untuk ikut job fair kami di Sandi, Center for Entrepreneurship and Career Development itu. Kurang ajarnya, Mas. Bank-bank syariah itu nggak mau, Mas. Untuk buka lowongan kerja di UIN itu. Bank-bank syariah itu nggak mau. Akhirnya saya minta saat itu ke WR3, ayo Pak dipanggil itu bank-bank syariah itu. Baru dipanggil akhirnya buka, Mas, buka lowongan kerja. Ya nggak tahu diterima atau tidak, saya nggak mantap. Nah, jadi saya kira terima kasih masukannya tadi Mas Zid ini juga akan saya sampaikan ya. Bagi saya itu masukan bukan pertanyaan, Mas. Itu tantangan bagi kami untuk memastikan bahwa alumni kita itu tidak jadi pengangguran, tidak jobless. Ya tentu juga saya akan sangat bahagia jika alumni-alumni kita itu menjadi entrepreneurship Muslim gitu ya, menjadi entrepreneurship Muslim agar semangat ekonomi syariah ini itu tidak dibajak oleh bakul, tidak dibajak oleh orang-orang yang kapitalis murni saja gitu. Mohon maaf ya, sampai di sini saja ya Mbak Hasnidar. Saya sudah tidak lagi Pak yang menjadi problem, tapi sudah selesai, nggak apa-apa. Kita ketemu mungkin di lain waktu aja. Bisa. Iya, saya sudah di aw sama anak itu. Ayo. Oke, mungkin itu ya. Kita bisa lanjutkan di lain waktu, saya kira. Saya senang sekali dengan ruang ini. Kalau misalnya Mas Zulfikar ada waktu, tolong dibikin rilisnya ya Mas ya, dibikin beritanya, biar orang-orang tahu ada kegelisahan seperti itu, gitu. Ada kegelisahan seperti itu. Terutama misalnya masukan dari Masjid Nina tadi itu dimasukkan aja di rilis beritanya itu, sehingga orang menjadi aware. Gitu ya. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah kata, mungkin juga kurang berkenan di kawan-kawan yang akan menjadi ekonom syariah ini. Gitu. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Tapi sebelum ditutup, mungkin dokumentasi dulu. Mungkin teman-teman bisa on cam dulu. Untuk sesi dokumentasi. Iya, dari Mbak Nidar ya, atau dari saya? Sama Mbak Novi aja. Oh, oke. Mungkin yang teman-teman yang bisa on cam, karena Bapak juga buru-buru ini. Monggo teman-teman. Oke, kan? Mungkin yang lainnya kayaknya belum bisa on cam, jadi ini udah cukup sih. Dari saya, iya Pak, dari saya Pak ya. Ya. Saya hitung sampai 3. Oke Mbak. 1, 2, 3. Sudah Pak. Oke. Saya langsung pamit ya. Maaf sekali. Terima kasih Pak waktunya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Izin pamit. Gimana ini? Siap. Sudah mau dibubarkan? Ditutup dulu aja Mbak. Oke. Mungkin cukup untuk perihal hari ini, syawalan dan halal bihalal untuk teman-teman yang ada di HMPM. Terima kasih sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
semuanya. Selamat. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Ya, minal aidin wal faizin semuanya. Ini Mas Oke. Masun nih nggak keluar nih. Sibuk Mas Masun. Izin live ya teman-teman. Izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.